Halo Sobat Muda, kembali lagi di channel kesayangan kita, Ilmuwan Muda. Di sini saya akan menyampaikan beberapa tips tentang bagaimana cara melakukan penelitian di masa pandemi. Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kita lebih semangat lagi untuk menyediakan konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman semua. Check it out! Oke, kita bahas untuk tips yang pertama. Yang pertama adalah niat, tekad, dan kuat. Sebagai seorang mahasiswa, kadang-kadang kita merasa pesimis, terutama pada saat masa pandemi. Saya tidak bisa melakukan penelitian karena ada pandemi, jadi saya tidak bisa keluar, nanti terpapar corona. Padahal nggak seperti itu loh. Kita bisa juga melakukan penelitian secara online. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah meneguhkan dan menguatkan tekad. Yang kedua adalah doa dari orang tua. Tanpa adanya doa dari orang tua, niat dan tekad yang kuat tidak akan bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, pilih topik penelitian yang mudah dan terjangkau. Nah, di sini saya mau kasih beberapa tips nih untuk kalian-kalian yang masih bingung untuk memilih topik penelitian. Yang pertama adalah spesifik. Topik penelitian yang kalian angkat itu harus jelas gambarannya. Nanti mau dibawa kemana nih penelitian saya, rumusan masalahnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, manfaatnya seperti apa, dan juga ruang lingkupnya seperti apa. Yang kedua adalah measurable, artinya terjangkau atau terukur. Jadi apa yang mau kalian lakukan, apa yang mau kalian teliti, itu sudah jelas arahnya kemana, variabel-variabelnya seperti apa, tolak ukur yang akan dicapai seperti apa. Jadi kalian tidak mengada-ngada seperti apa ya yang ingin saya teliti, nanti saya mau meneliti ini, tapi kalian tidak jelas apa saja yang mau diteliti seperti variabelnya, kemudian eksistensinya seperti apa. Yang ketiga adalah reasonable, yaitu sesuai dengan pandangan akademik. Apabila penelitian kalian tidak sesuai dengan pandangan akademik atau terlalu mengada-ngada, dalam artian mungkin terlalu abstrak, tidak jelas apa yang mau diteliti, kemudian tidak sesuai dengan ilmu-ilmu yang ada, itu akan sulit untuk di-ACC oleh dosen kalian. Nah, yang keempat adalah logik atau sesuai dengan akal sehat. Misalkan penelitian kalian bertemakan alam semesta. Nah, tapi kalian ingin meneliti sesuatu yang belum jelas eksistensinya. Nah, itu termasuk salah satu hal yang harus dihindari dalam menentukan topik penelitian. Yang terakhir adalah timely atau sesuai dengan deadline yang ada. Jadi ketika kalian menentukan topik penelitian, nah itu sudah harus ada deadline penelitian yang mau kalian selesaikan. Misalkan sudah jelas, nanti saya mau menyusun bab 1 tanggal segini. Habis itu bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Jadi kalian udah tertata dan terstruktur gitu. Apa saja nanti yang mau dibahas dan juga itu tidak akan melebihi deadline waktu yang telah ada. Selanjutnya, menentukan metodologi penelitian dan juga referensi. Nah, di masa pandemi ini, kita paling susah untuk nemuin referensi yang ada dari buku. Karena tempat-tempat publik seperti perpustakaan, itu pasti tutup kan. Nah, salah satu tips dari saya adalah mencari jurnal ilmiah, makalah, dan artikel secara online. Nah, untuk saran saya sendiri, lebih baik mencari di website-website yang sudah berlisensi. Seperti Springer, Emerald, seperti itu. Boleh saja kita mencari referensi dari website, akan tetapi itu cuman untuk sebagai bahan penjelas dari apa yang sudah kita baca. Misalkan seperti ini, kita membaca jurnal online tentang penelitian tumbuhan. Apa sih tumbuhan itu? Ciri-cirinya seperti apa? Nah, misalkan kita masih belum paham atau ada istilah-istilah yang nggak kita paham nih dari jurnal penelitian itu, kita bisa cari dari website-website itu. Jadi kita bisa lebih memahami apa sih yang sudah kita bahas di jurnal penelitian ini. Selanjutnya, jangan lupa kalian harus punya koneksi internet yang pas. Karena kalau misalnya kalian lagi searching nih di YouTube atau kita lagi cari jurnal-jurnal yang benar-benar penting buat penelitian kita, tiba-tiba buffering, kan nggak enak banget. Apalagi kalau kalian sudah download 99%, tiba-tiba jurnalnya nggak bisa diakses, nggak enak banget kan. Jadi pastikan kalian punya akses internet yang pas. Selanjutnya, jangan lupa untuk memilih dosen pembimbing yang sesuai dengan bidang penelitian kalian. Misalkan di bidang penelitian saya sosiologi, saya akan mencari dosen pembimbing yang memang spesialisasinya
di bidang sosiologi, sehingga saya lebih paham lagi untuk menentukan arah penelitian saya. Kalau misalkan kita punya dosen pembimbing yang sesuai sama bidang yang kita teliti, itu kita akan lebih leluasa kalau misalnya kita mau konsultasi. Nah, beliau tuh biasanya minta saya untuk ke rumahnya. Nah, kalau di rumahnya kan kita bisa sekalian untuk silaturahmi, sekalian untuk membangun relasi lebih jauh gitu. Jadi kita tuh kalau misalnya konsultasi nggak cuman, oh iya seperti ini yang salah, ini yang benar, saya ACC kayak gitu. Enggak, jadi kita bisa lebih tanya-tanya, misalnya, Bu, saya kurang paham soal penelitian saya harus gimana ya, metode apa yang harus saya terapkan sama penelitian saya, terus apa Bu yang masih kurang. Jadi kita bisa lebih nambahin lagi, bisa lebih enak lah ngomong sama dosen, seperti itu. Kemudian jangan lupa juga untuk membuat grup WhatsApp dari teman-teman yang senasib. Maksud saya teman yang senasib di sini itu teman-teman yang satu bimbingan sama dosen pembimbing ini. Jadi misalkan nih, saya punya teman yang sama-sama penelitiannya itu di bidang sosiologi. Nah, saya akan menghubungi dia, kemudian mengajak teman-teman yang lain juga untuk membuat grup WhatsApp. Buat apa sih? Supaya kita itu lebih gampang untuk konsultasi sama untuk komunikasinya. Misalkan biasanya kan kalau yang sering kita lihat, mahasiswa dan dosen itu kalau konsultasi satu persatu ya, face to face. Nah, enaknya kalau kita punya grup WhatsApp, itu kita bisa komunikasi sama teman-teman kita. Ayo kita konsultasi bareng. Jadi nggak ada rasa sungkan ataupun deg-degan gitu, kayak canggung. Oh, saya mau konsultasi nih, saya takut di salah-salahin, saya takut revisinya banyak. Nah, kayak gitu tuh lebih bisa buat kita lebih santai lah kalau misalnya lagi konsultasi. Sekalian kita bisa menentukan juga kapan selesainya penelitian kita ini bareng sama teman-teman. Kan enak kalau misalnya kita udah selesai penelitian terus bisa sidang bareng. Nah, sekarang pertanyaannya, oke, kalau misalkan kita udah dapat dosen pembimbing yang enak, yang sesuai sama bidangnya, terus kita udah bikin grup WhatsApp juga, udah ngehubungin teman-teman juga yang satu nasib, terus kita juga udah tahu nih nanti arah penelitian kita kemana. Tapi kan lagi pandemi, jadi kita nggak bisa keluar-keluar, kita nggak bisa meneliti di tempat yang kita mau. Terus gimana caranya? Nah, kayak gini caranya. Pertama, kita harus bikin surat penelitian dari jurusan ke sekolah atau ke tempat-tempat yang mau kita teliti. Contohnya seperti saya. Jadi, saya membuat surat penelitian dari jurusan yang akan saya tujukan ke sekolah yang saya tuju, karena saya meneliti tentang sekolah. Nah, setelah saya membuat surat penelitian itu, saya sampaikan ke pihak yang mau saya teliti melalui media sosial. Karena kita tidak bisa mengunjungi sekolahnya kan, makanya kita memanfaatkan media sosial. Media sosial kan ada banyak ya, terutama di masa pandemi ini yang lagi tren itu ada WhatsApp sama Instagram. Kalau misalkan kita mau video call atau kita mau interaksi secara langsung, secara face to face, kita bisa menggunakan aplikasi Zoom. Nah, kalau saya kebetulan menggunakan aplikasi WhatsApp untuk perizinan ke pihak sekolahnya. Jadi, pertama saya mencari alamat website dari sekolah yang saya tuju. Misalkan yang saya teliti adalah sekolah A. Nah, saya akan mencari dulu nih emailnya atau nomor teleponnya yang bisa dihubungi. Nah, karena kebetulan nomor teleponnya ini ada WhatsApp-nya, jadi saya menggunakan WhatsApp untuk perizinan. Setelah mendapat ACC dari sekolahnya, nah baru nih saya menggunakan media Instagram. Kenapa kok harus pakai Instagram sih? Karena kita bisa tahu orang-orang mana sih yang terlibat langsung sama sekolah ini. Contohnya seperti ini. Sekolah A ini punya Instagram. Nah, pastinya orang-orang yang follow Instagramnya itu orang-orang, setidaknya kalau bukan alumni, murid, ya pasti ada staff atau guru kan yang follow di Instagram itu. Nah, caranya adalah menghubungi murid yang sekolah di sana. Setelah saya DM lewat Instagram salah satu murid yang follow sekolah itu, dan juga saya tanya nih, ada nggak sih guru yang mengajar di mata pelajaran ini? Nah, beliau tuh bilang, ada Kak. Kemudian saya minta kontaknya. Nah, setelah minta kontaknya itu, baru kita melakukan pendekatan personal kepada guru yang dituju. Kebetulan penelitian saya merujuk kepada kreativitas guru, sehingga fokus penelitian saya itu kepada guru. Jadi saya langsung minta kontaknya guru itu. Nah, setelah minta kontak guru itu, kita bisa membagikan penelitian kita. Nah, tapi gimana Kak caranya? Kita kan misalnya penelitian nih,
kita udah ngehubungin gurunya, tapi kan kita nggak bisa bertemu langsung, kita kan nggak bisa tahu nih, nggak bisa wawancara, nggak bisa observasi, kita nggak bisa tahu langsung gimana keadaan yang ada di sana. Nah, caranya kita bisa memanfaatkan aplikasi Google Form. Pada tahu nggak sih Google Form itu kayak gimana? Nah, jadi kita bisa langsung cari ya di website, ketik Google Form. Nah, nanti kita bikin form-form yang ada di sana sesuai sama penelitian yang kita mau. Nah, salah satu cara itu bisa juga disebut sebagai angket online. Seperti itu. Jadi kita bisa melakukan penelitian dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia. Jadi nggak susah lagi deh kalau misalnya kita mau neliti, apalagi di masa pandemi ini. Nah, sekian tips yang bisa saya berikan. Nah, kalau misalnya teman-teman nih aku masih nggak paham kak, aku masih mau tanya-tanya. Nah, bisa banget nih buat DM saya di Instagram saya, klik Akabane Kira. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ya di-share ke teman-teman kalian juga supaya kita bisa berbagi manfaat dari video ini. Akhir kata, terima kasih. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Gimana ngomongnya? Selanjutnya kalian memiliki akses. Oh iya, itu bahasanya. Oke, selanjutnya pastikan kalian memiliki provider internet yang selanjutnya jangan lupa kalian harus punya koneksi internet yang